Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fablina Aulia. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang disruptive innovation. Nah, presentasi kali ini merupakan tugas dari mata kuliah entrepreneurship yang diampu oleh Ibu Diana Kartika. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu disruptive innovation, kita harus tahu dulu apa yang namanya inovasi. Nah, sebelum kita membahas disruptive innovation, kita harus tahu dulu ya apa yang namanya inovasi. Inovasi itu adalah sebuah cara baru dalam melakukan sesuatu. Nah, misalkan ada contohnya kita makan nasi, biasanya kita menggunakan tangan, kemudian ada inovasi beralih menggunakan sendok. Atau ada inovasi lagi beralih menggunakan sumpit. Nah, atau biasanya kalau dulu kita misalkan untuk bertukar kabar kita menggunakan surat, berkirim surat. Nah, saat ini kita bisa bertukar kabar dengan menggunakan pesan melalui smartphone. Nah, itu adalah inovasi-inovasi yang terjadi dalam hidup kita. Nah, inti dari inovasi ini adalah cara baru dalam melakukan sesuatu. Nah, inovasi ini ada banyak macamnya. Salah satunya adalah disruptive innovation. Menurut Clayton Christensen, disruptive innovation dapat diartikan sebagai a transformation of an expensive, complicated product into something much more affordable and accessible, allowing many more people to use the product or service. Nah, artinya jika di bahasa Indonesia kan adalah disruptive innovation itu sebuah transformasi dari produk yang awalnya berharga mahal dan sulit untuk dijangkau menjadi lebih terjangkau, affordable, dan lebih mudah diakses bagi kebanyakan orang sehingga produknya lebih mudah diakses dan lebih mudah digunakan. Jadi ini intinya adalah bagaimana suatu produk yang awalnya eksklusif itu menjadi bisa digunakan oleh semua kalangan. Itu artinya disruptive innovation. Nah, ada 3 key point yang menandai apakah suatu perubahan itu termasuk dalam disruptive innovation atau tidak. Yang pertama, disruptive innovation refers to innovation and technologies that make expensive or sophisticated products and services accessible and more affordable to a broader market. Yang pertama, sesuai dengan pengertian tadi, bahwa kunci utama dari disruptive innovation ini adalah inovasinya itu membuat suatu produk atau sebuah layanan menjadi lebih mudah diakses dan harganya pun menjadi lebih murah sehingga ini bisa menjangkau lebih banyak kalangan, lebih banyak orang untuk menggunakan produk atau jasa tersebut. Yang kedua, disruptive innovation menggunakan enabling technology, an innovative business model, and a coherent value network. Nah, disruptive innovation ini sangat tergantung dengan kemajuan teknologi serta bagaimana bisnis model yang digunakan. Bisnis model yang digunakan itu juga harus inovatif yang bisa mendukung inovasi-inovasi yang akan digunakan serta dia membutuhkan value network yang koheren. Yang terakhir, disruptive innovation refers to the use of technology that upsets a structure as opposite to disruptive technology which refers to the technology itself. Jadi disruptive teknologi ini seperti yang namanya disruptif atau disrupsi, artinya ada sebuah pembaruan yang dilakukan dari sistem yang sudah ada. Nah, sehingga inovasi-inovasi ini akan menghancurkan sistem yang sudah ada atau merombak kembali sistem yang sudah ada. Nah, itu karena ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, disruptive innovation ini dia punya 2 tipe. Ada beberapa 2 tipe yang bisa dikatakan sebagai disruptive innovation. Yang pertama, low end disruption. Disrupsi ini adalah penggunaan modal bisnis dan menawarkan produk dengan harga lebih rendah dengan kinerja yang dapat diterima sehingga berpotensi untuk mengklaim segmen pasar atau mengakuisisi pelanggan pesaingnya. Nah, di sini low end disruption ini adalah menyasar low end pengguna kelas bawah atau menengah. Nah, bisa kita lihat pada kurva di sini. Nah, biasanya ini bagian product performance dan ini time. Nah, di sini misalkan suatu produk yang dikembangkan dari awal, lalu kemudian dia fokus menyasar ke bisnis marketnya yang kemudian menjadi bisnis marketnya menjadi high end. Nah, dari yang awalnya dari lower menuju high end, sebuah brand itu berinovasi lalu menyasar konsumen-konsumen high-end, pasti ada gap yang ditinggalkan. Artinya gap-gap yang ditinggalkan itu ada orang-orang yang memang tidak terlayani lagi oleh sebuah brand atau sebuah teknologi. Nah, disinilah
Di gap itulah disruption innovation masuk. Jadi dia akan menyasar pasar-pasar low end yang tidak terperhatikan oleh brand sebelumnya, atau pasar-pasar low end yang tidak terperhatikan oleh produk-produk sebelumnya, atau memang bukan target market produk tersebut, karena produk tersebut dia menyasar konsumen yang high end. Nah, di sini kita lihat ada kurva merah, ini yang menjadi breakthrough-nya. Ini adalah incumbent sustaining trajectory, artinya perusahaan yang memang sudah aman, yang sudah besar dan sudah jelas, lalu kemudian masuklah disruptive trajectory-nya di sini, di bagian gap-gap yang memang belum terperhatikan oleh sebuah brand. Nah, bagaimana contohnya disruption ini? Yang pertama, salah satu disruption innovation paling besar di dalam sejarah adalah toko buku online Amazon. Nah, Amazon ini mempelopori e-commerce dan mendisrupsi pasar belanja buku bacaan di Amerika dengan layanan online. Jadi toko buku sebelumnya yang kita membeli buku harus ke tokonya, bisa baca di buku tokonya, kemudian berubah karena kemajuan teknologi menjadi toko buku bacaan online yang awalnya dipelopori oleh Amazon. Nah, saat ini Amazon tidak hanya menjadi toko buku online saja, tapi banyak layanan e-commerce lainnya dan menjadi salah satu raksasa di dunia e-commerce. Yang kedua, merek handphone Xiaomi yang menargetkan pelanggan handphone Samsung sebagai pelanggannya. Nah, kita tahu kalau misalkan Samsung itu target marketnya adalah dari yang middle hingga yang high. Nah, sementara untuk low end-nya sendiri, ponsel Samsung itu tidak mengakomodir banyak kebutuhan dari konsumennya. Nah, karena ada celah di situ, ada gap yang tidak diambil oleh Samsung karena tidak termasuk dalam target marketnya, maka muncullah merek handphone Xiaomi dengan harga yang lebih murah dibandingkan Samsung, namun dia memiliki fasilitas-fasilitas setara dengan handphone Samsung yang middle ataupun high end. Nah, itulah contohnya low end disruption, karena dia menyasar konsumen-konsumen low end yang memang tidak menjadi target market dari sebuah brand. Yang ketiga, contohnya adalah Netflix yang mendistribusi industri media dengan layanan media daringnya. Yang dilakukan Netflix adalah merubah konsumen media. Pada awalnya kita misalkan nonton harus ke bioskop atau harus meminjam DVD seperti dulu kita kenal yang namanya macam-macam tempat penyewaan video ya. Nah, sekarang karena ada layanan Netflix, semuanya diubah dalam bentuk digital dan bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hanya berbekal handphone kita dan layanan subscribe per bulan, kita bisa menonton segala jenis film yang kita inginkan atau drama yang kita inginkan tanpa harus meminjam ke tokonya atau tanpa harus pergi ke bioskop, yang mana bahkan layanan Netflix per bulan itu lebih murah dibandingkan kita harus menonton film ke bioskop. Nah, Netflix ini mendisrupsi industri media blockbuster yang waktu itu memiliki ribuan toko sehingga merubah industrinya menjadi toko digital saja. Nah, jenis yang kedua untuk innovative disruption adalah new market disruption, yaitu disrupsi yang dilakukan ketika perusahaan menciptakan segmen baru di pasar yang sudah ada dengan versi berbiaya rendah. Nah, jika tadi low end itu dia menyasar konsumen low end yang memang tidak diperhatikan oleh brand atau memang bukan target market brandnya. Nah, di new market disruption ini dia menggunakan produk menyasar segmen yang sudah ada, tapi dengan versi yang berbiaya lebih rendah atau murah. Nah, contohnya adalah pertama ayam goreng. Nah, kita tahu ya, ayam goreng yang paling terkenal itu ayam gorengnya Colonel Sanders ya. Dan itu mungkin versinya juga tidak semua orang bisa membelinya. Tidak semua orang bisa mendapatkan produknya karena harga. Karena banyaknya orang yang tidak, karena banyaknya penyuka ayam goreng di Indonesia, maka muncullah ayam goreng Sabana yang menjual ayam goreng tepung dengan harga yang lebih miring. Sehingga dia mengklaim target pasar baru seperti mahasiswa, seperti anak-anak. Sekarang siapapun bisa membeli ayam gorengnya. Yang kedua, itu contohnya kamera handphone yang membuka ruang baru untuk fotografi, seperti aliran street fotografi atau mobile fotografi. Kita tahu kalau misalkan fotografi itu biasanya bawaannya adalah kamera DSLR, kamera SLR yang memang tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa membelinya, tidak semua orang bisa memilikinya. Namun pangsa pasarnya sudah ada nih, memang sudah ada orang yang tertarik dari dulu dengan fotografi. Makanya innovative disruption ini contohnya menyasar pengguna-pengguna penyuka fotografi yang tidak memiliki kamera DSLR dan kemudian membuat aliran fotografi baru seperti street fotografi atau mobile fotografi. Yang terakhir ada
cat time yang membawa jenis minuman segar baru dari Asia Timur ke Indonesia. Nah, contoh pangsa pasar untuk minuman dingin, minuman manis ini kan sudah banyak di Indonesia. Kalau dulu kita punyanya Pop Ice dan segala macam, kemudian cat time dia memang menyasar pasar yang sudah ada dengan membawa jenis minuman baru. Nah, itu contoh dari new market disruption. Lalu bagaimana terhadap inovasi ini? Apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Seperti yang kita tahu, semua perubahan itu pasti membawa dua dampak, pro dan kontra, atau hal-hal baiknya dan hal-hal yang tidak. Inovasi selama dia berjalan di hal yang baik, digunakan untuk hal baik, tentu ada kebaikan di dalamnya. Namun tetap saja yang namanya inovasi, sebuah perubahan pasti membutuhkan waktu untuk diterima. Pasti awal-awalnya inovasi itu akan ada konflik-konflik sehingga sebuah inovasi bisa diterima oleh masyarakat. Kita pertama akan membahas tentang keuntungan disruptive innovation. Tentu saja kemudahan yang pertama adalah memudahkan konsumen dalam mencukupi kebutuhannya, karena ada yang menyasar target market yang memang awalnya tidak diperhatikan brand, atau ada menyediakan produk dengan harga yang lebih murah, tentu itu membuat lebih banyak bisa menjangkau konsumen yang lebih besar pangsa pasarnya, dan sehingga memudahkan konsumen dalam mencukupi kebutuhannya atau memiliki suatu produk atau layanan. Yang kedua, keuntungannya adalah kemajuan teknologi yang semakin memudahkan pengguna. Inovasi pada dasarnya akan berpegang teguh pada yang namanya efisiensi dan efektivitas, efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan efisiensi tenaga. Dengan kemajuan teknologi yang memudahkan pengguna, tentu efisiensi yang kita dapat menjadi lebih besar. Yang ketiga, memacu persaingan berbasis inovasi, karena semua perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru bagi konsumennya. Bagaimana konsumen bisa tetap menggunakan layanannya, bagaimana semua layanan yang mereka keluarkan bisa menjawab semua kebutuhan dari konsumen. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang namanya inovasi di bidang produk dan jasa tentu tidak akan lepas dari yang namanya aktivitas ekonomi. Inovasi-inovasi yang baru tentu saja akan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Terlebih lagi jika misalkan inovasi itu memang diterima oleh masyarakat, diterima dengan baik, tentu akan meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan juga aktivitas ekonomi dan transaksi ekonominya. Sementara untuk kekurangan disruptive innovation ini adalah yang pertama, munculnya konflik kepentingan dari perusahaan incumbent. Perusahaan incumbent ini adalah perusahaan yang besar yang sudah mempunyai pangsa pasarnya sendiri. Contohnya adalah kita bisa lihat perusahaan Gojek. Ketika awal-awal muncul Gojek ini kan tujuannya untuk memudahkan orang dalam mendapatkan layanan ojek ya. Dulu awalnya kalau misalkan kita ingin naik Gojek, kita harus pergi ke pangkalan ojeknya atau segala macam. Lalu muncullah Gojek, sehingga kita bisa memesan ojek menggunakan handphone. Dan yang kedua adalah tarifnya sudah jelas, sehingga kita tidak perlu tawar-menawar lagi dengan tukang ojeknya. Awal kemunculan Gojek itu banyak sekali pro dan kontra yang terjadi, karena ojek online tidak ingin, karena ojek pangkalan tidak ingin ada ojek online yang mengambil lahannya atau mengambil penumpang-penumpang yang biasa mereka bawa. Nah, akhirnya muncul konflik-konflik kepentingan seperti itu. Dan konflik kepentingan ini biasanya akan seiring berjalannya waktu akan menemukan celahnya sendiri, akan menemukan jalannya sendiri. Yang kedua, adanya biaya finansial dari negara untuk mengatur norma regulasi terkait disruptive innovation. Karena inovasi ini berubah dan karena utamanya dari inovasi adalah teknologi, maka negara perlu mengatur bagaimana agar inovasi-inovasi yang terjadi ini tidak saling membunuh usaha-usaha lain, tapi saling menguatkan satu sama lainnya. Disinilah diperlukan peran negara agar inovasi-inovasi yang terjadi, inovasi-inovasi yang diciptakan itu bisa memudahkan hidup kita tanpa membuat yang lain merasa tercurangi. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.